Masih melekat dengan jelas di benak kita tragedi memilukan di Stadion Sepak Bola Kanjuruhan yang terjadi di Kota Malang, di mana terjadi kerusuhan saat laga Arema melawan Persebaya. Dan data resmi yang dikeluarkan pemerintah saat video ini dibuat, sekitar 131 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. 2 diantaranya adalah polisi, Pak. Di waktu yang sama, kalau kita geser bermil-mil jauhnya ke negara Inggris, kita bakal ngeliat suasana yang kontras dan berlawanan. Apa itu? Di sini tengah berlangsung laga big match juga, Pak, antara Manchester United versus Manchester City. Sama-sama derby, sama-sama panas tensinya, dan sama-sama ada yang kalah, ada juga yang menang. Tanpa pagar pembatas, ribuan fans MU yang kebantai pun pulang dengan tertib. Apa yang kita lihat di Inggris bak langit dan bumi sama apa yang terjadi di Indonesia di hari itu, Pak. Ya iyalah, Inggris kan negara maju, warganya juga pintar-pintar, ditambah Inggris negara penjajah. Eits, jangan salah, Pak. Tertibnya supporter sepak bola Inggris bukan jatuh dari langit kayak gitu aja. Sepak bola di Inggris yang lo lihat sekarang adalah hasil dari proses panjang dari tragedi kelam yang pernah mereka alami, sama seperti kita. Dan gak cuma sekali, beberapa pertandingan sepak bola di Inggris sering banget nelan korban jiwa, Pak. Dan korban jiwanya bukan cuma 1-2 orang, tapi puluhan, Pak, yang tewas. Banyaknya tragedi yang menimpa persepak bolaan menjadi titik balik sepak bola Inggris ini menjadi lebih baik. Apakah tragedi Kanjuruhan ini bisa menjadi titik balik persepak bolaan Indonesia? Bareng gue Jovelani, kita ulas di video berikut ini. Tragedi Stadion Kanjuruhan ini gue nilainya kayak lingkaran setan, Pak, dan punya efek sebab akibat yang berlaku di sini. Oknum supporter Arema yang gak nerima kekalahan dan akhirnya rusuh jelas salah. Oknum polisi yang nembakin gas air mata ke arah tribun lebih salah lagi. Dan panitia pelaksana yang mencetak tiket ngelebihin kapasitas dari stadion juga salah, Pak. Gak ada gas air mata kalau gak ada perusuh, ya kan? Gak ada korban jiwa yang banyak kalau gak ada gas air mata. Gak ada perusuh kalau panitia pelaksana bisa mengantisipasi provokator yang masuk. Jadi kalau ada dari lo yang membenarkan salah satu pihak, kuda aja nyengir ngeliat kelakuan lu, Pak. Tragedi Kanjuruhan ini gak segampang emak-emak ngejudge Rizky Bilar dari kasus KDRT-nya ke Lesti, Pak. Setiap ada proses hukum, mungkin kita selalu melihatnya ada 2 pihak yang bertikai, korban dan pelaku. Pihak A menggugat pihak B. Udah sesimpel itu. Tapi kasus Kanjuruhan ini adalah kasus di mana kesalahan ada di semua pihak, Pak. Gak mudah, Pak, karena lingkaran setan yang tadi gue bilang. Kalaupun ada, gue yakin tersangkanya pasti berjamaah. Ini bukan lagi sekedar duka dari sepak bola, Pak. Ini udah jadi duka Indonesia, men. Ada koreksi besar yang harus kita jalani bersama. Dari markas besarnya, FIFA udah ngirimin tim investigasi ke Indonesia. Media dan kantor berita internasional serentak menyoroti tragedi Stadion Kanjuruhan ini, Pak. Seperti New York Times, Guardian, Reuters, Bloomberg, dan masih banyak lagi. Amnesty Internasional juga udah membuka suara menyebut tragedi Stadion Kanjuruhan ini sebagai tragedi kemanusiaan. Semua mata dunia mengarah ke Indonesia pada saat ini. Sepak bola Indonesia jadi terkenal emang, tapi bukan karena prestasinya, Pak, melainkan karena tragedi. Miris kan? Apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini bukan peristiwa tunggal. Di tahun ini aja ada 2 supporter dari klub Persib yang meninggal karena berdesak-desakan. Imbas dari supporter yang gak punya tiket maksa untuk masuk stadion dan akhirnya terjadilah yang namanya kericuhan. Korban meninggal karena terinjak-injak. Apa yang kita lihat di sini adalah lemahnya dari pengawasan dan jeleknya sistem event sepak bola Indonesia. Ditambah kampungannya mental supporter kita. Kalau kita tarik data ke belakang, sejak Liga Indonesia ini digelar pada tahun 1994, totalnya kurang lebih ada 78 supporter yang tewas karena sepak bola, dan sebabnya bermacam-macam. Dari tahun ke tahun aja ada nyawa yang harus melayang karena sepak bola, Pak. Buat sekelas hiburan aja bikin mati nyawa manusia. Gila kan? Data ini belum ditambah dengan kasus Kanjuruhan ya. Kalau ditambah sama kasus Kanjuruhan ini, langsung otomatis melejit datanya. Tragedi Kanjuruhan ini membuat Indonesia langsung naik peringkat ke posisi 2, kategori negara dengan sepak bola paling mematikan di dunia.
Di saat Indonesia lagi nyiapin event internasional Piala Dunia Under-20 di tahun 2023 nanti, insiden memilukan ini harus terjadi. Malu kita Pak, malu. Di awal video, gue udah sempat bilang banyaknya tragedi berdarah menjadi titik balik sepak bola Inggris menjadi lebih baik. Coba kita lihat lagi daftar negara sepak bola yang paling mematikan di dunia. Lihat deh Inggris, ada berapa di daftar ini? Ada 3 insiden kan? Jumlah yang tewas bukan cuma satuan, tapi puluhan Pak. Dan kalau lu tahu, sebenarnya bukan 3 insiden aja Pak, melainkan ada 4 insiden. Tragedi Stadion Heysel di negara Belgia itu buntut anarkis dari para supporternya Inggris Pak. Saat itu Stadion Heysel lagi berlangsung Liga Champions, pertandingan antara Liverpool versus Juventus. Dan dari hasil penyelidikan menyatakan bahwa kesalahan sepenuhnya ada di pihak Liverpool. Apa sanksi yang diterima? Semua klub di Inggris dikucilkan dari peta persepakbolaan dunia selama 5 tahun dan 3 tahun tambahan khusus buat Liverpool. Coba kita lihat lagi tahun terjadinya insiden Heysel Pak. Insiden ini terjadi tahun 1985. Nah, 2 insiden besar terjadi dalam waktu yang berdekatan Pak. Di tahun 1985, Stadion Bradford City kebakaran gara-gara putung rokok. Dan insiden ini mengakibatkan 56 orang tewas terpanggang hidup-hidup. Di tahun 1989, tahun yang memilukan bagi persepakbolaan Inggris. Sejarah mencatat insiden Hillsborough menjadi rekor kematian supporter tertinggi di negara itu. Insiden ini murni kesalahan panitia yang gak cermat memperhitungkan jumlah penonton yang membludak. Akhirnya apa? Para penonton berdesak-desakan, kejepit, keinjak-injak, dan akhirnya kehabisan nafas. Inilah masa kelam persepakbolaan Inggris Pak. Insiden Heysel gara-gara supporternya rusuh. Insiden Bradford City gara-gara jeleknya fasilitas dan infrastruktur stadion. Ditambah insiden Hillsborough yang terjadi karena kelalaian panitia pelaksana dan kepolisian yang mengendalikan massa. Kurang apa lagi coba Inggris? Semuanya udah pernah Pak mereka rasain. Mungkin orang Indonesia taunya supporter Inggris tertib-tertib aja dari dulu itu. Padahal apa yang terjadi di Indonesia adalah apa yang pernah terjadi di Inggris pada masa lalu. Dan gilanya apa yang terjadi di Kanjuruhan, gue ngelihatnya kayak kumpulan dari 3 insiden sepak bola mematikan di Inggris Pak, secara sekaligus. Jadi wajar aja kalau tragedi Kanjuruhan ini bisa menelan korban jiwa yang segitu banyak. Sejarah selalu berulang Pak, cuma tempat sama waktunya aja nih yang berbeda. Dan gue percaya hal itu. Setelah tragedi bertubi-tubi yang dialami persepakbolaan Inggris, FA yaitu induknya persepakbolaan Inggris bersama klub-klub Inggris menyepakati perjanjian FA Blueprint for the Future of Football. Isinya mungkin bikin dahi lu mengkerut Pak. Pertama, stadion di Inggris harus melepas pagar pembatas. Tujuannya biar penonton diperlakuin layaknya konsumen, bukan kayak tahanan perang. Ini juga buat menghindari gejat-gejatan kayak insiden Hillsborough itu Pak. Yang kedua, mengganti tribun berdiri jadi kursi individu, biar penonton nyaman dan ngerasa memiliki gitu. Dan yang ketiga, keamanan di dalam stadion ini bukan dipegang lagi sama yang namanya kepolisian, melainkan dipegang sama steward Pak, yaitu pihak keamanan. Kalau di kita kayak security atau satpam gitulah. Gimana? Kira-kira bisa diterapin di Indonesia nggak menurut lo? Poin pertama sama aja kayak kita buka kandang macan, ya nggak sih? Di poin kedua, gue yakin sih pengumpul plastik bekas kiloan pasti nyayur banget setelah pertandingan selesai. Nice. Dan yang ketiga nih, yang menurut gue paling realistis buat diterapin di Indonesia. Apalagi kita tahu kalau polisi adalah institusi yang paling sering bergesekan antara pendemo ataupun perusuh. Biar si stewards yang ngurusin supporter, kepolisian ya tetap jaga-jaga di luar stadion. Apakah tragedi Kanjuruhan ini menjadi titik balik persepakbolaan Indonesia menjadi lebih baik? Ya tergantung lah. Kita lihat aja beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Dari tragedi ini, apa yang dilakuin stakeholder persepakbolaan Indonesia buat ngereformasi seperti apa yang terjadi di Inggris. Kalau nggak ada gebrakan yang nyata dari hulu ke hilir, ya jangan mimpi persepakbolaan Indonesia bisa menjadi lebih baik dan lebih maju. Dan yang terakhir, izinkan gua dan teman-teman dari Tahu Banyak ID menyampaikan bela sungkawa kepada para korban tragedi Kanjuruhan. Gak ada sepak bola yang seharga dengan nyawa, Pak. Kalimat ini jangan cuma jadi slogan belaka, tapi jadikan ini sebagai pengingat kita, para supporter sepak bola, bahkan supporter olahraga apapun di negeri ini. Berhenti deh tuh untuk saling menyalahkan.
fokus untuk memperbaiki diri, saling introspeksi, karena jelas masing-masing punya kontribusi terhadap jatuhnya ratusan korban di Kanjuruhan. Sedikit banyaknya bisa kita kembaliin esensi sepak bola menjadi hiburan yang menyenangkan bagi semua orang. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Gue Jovelani, salam.